Definisi perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja adalah dokumen berisi penugasan dari pimpinan instansi kepada bawahan untuk melaksanakan kegiatan disertai indikator kinerja yang jelas. Dokumen ini digunakan sebagai alat ukur akuntabilitas dalam mencapai target dan sebagai dasar evaluasi kinerja individu atau organisasi. Perjanjian kinerja mencakup tujuan, strategi sasaran, indikator kinerja, dan rencana kerja. Manfaat penerapan perjanjian kinerja bagi perusahaan dan bagi karyawan. Manfaat bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas, yaitu perusahaan memiliki kinerja secara objektif berdasarkan indikator yang ditetapkan. Yang kedua, mendorong efektivitas dan efisiensi, yaitu unit kerja memiliki target yang jelas sehingga penggunaan sumber daya optimal. Yang ketiga, mempermudah pengambilan keputusan, yaitu data kinerja terukur membantu manajemen dalam menyusun kebijakan strategis. Yang keempat, meningkatkan transparansi, yaitu semua pihak memahami tugas dan tanggung jawab dengan jelas. Manfaat bagi karyawan. Yang pertama, memiliki target yang jelas, yaitu karyawan mengetahui ekspektasi perusahaan sehingga bekerja dengan fokus. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan produktivitas, yaitu dengan target yang jelas, karyawan lebih termotivasi untuk bekerja optimal. Yang ketiga, membantu pengembangan karir, yaitu karyawan dapat melihat pengembangan karir berdasarkan pencapaian kinerja. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja, yaitu kejelasan peran dan penghargaan atas pencapaian membuat karyawan puas dalam bekerja. Tahapan penerapan perjanjian kinerja dibagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan, yaitu menyusun visi, misi, dan tujuan organisasi. Yang kedua, penyusunan perjanjian kinerja, yaitu menetapkan target kinerja berdasarkan rencana strategis perusahaan. Yang ketiga, penandatanganan perjanjian kinerja, yaitu pimpinan dan karyawan atau unit kerja menandatangani dokumen sebagai komitmen bersama. Yang keempat, pelaksanaan dan pemantauan, yaitu karyawan atau unit kerja menjalankan tugas sesuai perjanjian kinerja. Yang kelima, evaluasi dan pelaporan, yaitu membandingkan hasil dengan target untuk menilai efektivitas kerja. Contoh indikator kinerja utama atau KPI yang efektif. Yang pertama, bidang penjualan, terdiri dari total pendapatan penjualan, yaitu jumlah pendapatan dalam periode tertentu. Jumlah prospek yang dikembangkan, yaitu jumlah pasok yang dikembangkan atau calon pelanggan baru yang baru dihubungi. Pertumbuhan penjualan, yaitu persentase peningkatan penjualan dibandingkan periode sebelumnya. Yang kedua, bidang pemasaran, terdiri dari jumlah lead yang dihasilkan, yaitu jumlah prospek yang tertarik terhadap produk atau layanan. Cost per lead, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan lead baru. Engagement rate di media sosial, yaitu persentase orang yang melakukan atau interaksi dengan konten pemasaran. Yang ketiga, bidang operasional, terdiri dari efisiensi biaya operasional, yaitu perbandingan antara biaya operasional dan output yang dihasilkan. Tingkat produktivitas karyawan, yaitu jumlah output yang dihasilkan karyawan. Tingkat cacat produk, yaitu persentase produk yang mengalami kegagalan. Yang keempat, bidang sumber daya manusia atau SDM, terdiri dari tingkat absensi karyawan, yaitu persentase kehadiran karyawan dalam periode tertentu. Waktu rata-rata rekrutmen, yaitu lama waktu untuk mengisi posisi kosong. Tingkat pelatihan dan pengembangan, yaitu jumlah jam latihan karyawan pada periode tertentu. Tantangan dalam penerapan perjanjian kinerja. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang perjanjian kinerja. Tantangannya, karyawan atau pemimpin kurang memahami konsep dan manfaat perjanjian kinerja. Solusinya, mengadakan sosialisasi dan pelatihan mengenai perjanjian kinerja. Yang kedua, penetapan target yang tidak realistis. Tantangannya, target terlalu tinggi sehingga sulit dicapai. Solusinya, menerapkan metode SMART dalam menetapkan target. Yang ketiga, kurangnya dukungan
dari pimpinan dan manajemen. Tantangannya, tidak ada dorongan atau insentif bagi karyawan untuk mencapai target. Solusinya, memberikan penghargaan atau insentif bagi individu atau tim yang mencapai target. Yang keempat, kurangnya pemantauan dan evaluasi kinerja. Tantangannya, tidak adanya mekanisme pemantauan yang jelas. Solusinya, menetapkan indikator kinerja utama atau KPI yang jelas dan berbasis data. Yang kelima, resistensi karyawan terhadap perubahan. Tantangannya, karyawan merasa terbebani dengan target yang diberikan. Solusinya, melibatkan karyawan dalam penyusunan perjanjian kinerja agar memiliki tanggung jawab atas target. Pengembangan perjanjian kinerja di era digital. Yang pertama, digitalisasi proses penyusunan, yaitu penggunaan performance agreement untuk pembuatan persetujuan dan pemantauan kinerja. Yang kedua, pemanfaatan data dan analitik, yaitu big data dan AI digunakan untuk mengukur pencapaian secara real time. Yang ketiga, penggunaan teknologi cloud, yaitu memastikan aksesibilitas dan keamanan dokumen perjanjian kinerja. Yang keempat, integrasi dengan aplikasi manajemen kinerja, yaitu otomatisasi evaluasi feedback berbasis teknologi. Yang kelima, monitoring dan evaluasi berbasis digital, yaitu Internet of Things atau IoT memungkinkan pemantauan kinerja dalam sektor tertentu. Tujuan perjanjian kinerja. Yang pertama, meningkatkan akuntabilitas, yaitu memastikan keterkaitan antara rencana strategis dengan hasil yang diterapkan. Yang kedua, mewujudkan transparansi, yaitu memberikan gambaran jelas tentang target, indikator kinerja, dan ukuran keberhasilan. Yang ketiga, mengoptimalkan kinerja organisasi, yaitu mendorong efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya. Yang keempat, sebagai alat pengukuran kinerja, yaitu memungkinkan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan komitmen, yaitu memberikan arah jelas bagi individu atau tim dalam mencapai tujuan kinerja. Contoh penerapan perjanjian kinerja. Yang pertama, sektor pemerintahan. Contohnya, pemerintah daerah, yaitu peningkatan layanan publik dengan target waktu respon pengaduan 24 jam. Yang kedua, sektor swasta. Contohnya, perusahaan manufaktur, yaitu peningkatan efisiensi produk dengan target pengurangan limbah sebesar 10% dalam 1 tahun. Yang ketiga, sektor pendidikan. Contohnya, universitas, yaitu meningkatkan jumlah publikasi ilmiah dari 100 menjadi 200 dalam 1 tahun. Contoh kasus penerapan perjanjian kinerja. Judulnya, meningkatkan layanan kinerja kesehatan di Kota Jambi. Masalahnya, waktu tunggu pasien di puskesmas terlalu lama. Isi perjanjian kinerja. Yang pertama, waktu respons kurang dari 15 menit setelah pasien datang. Yang kedua, penambahan 50 tenaga medis ke daerah terpencil. Yang ketiga, implementasi sistem rekam medis elektronik di puskesmas. Yang keempat, meningkatkan indeks kepuasan masyarakat dari 70% ke 85%. Pelaksanaan dan monitoring, yaitu sistem kinerja digunakan untuk memantau pencapaian target setiap bulan. Hasilnya, yaitu waktu tunggu berkurang menjadi 12 menit. 35 tenaga medis dikirim ke daerah terpencil. Sistem rekam medis elektronik berjalan 80% dan indeks kepuasan masyarakat naik 82%. Kesimpulan, perjanjian kinerja adalah alat manajemen yang krusial dalam memastikan pencapaian target organisasi secara efektif dan efisien. Dengan perkembangan teknologi, penerapan semakin transparan, akurat, dan berbasis data yang berkontribusi pada peningkatan kinerja individu atau organisasi secara keseluruhan.